Adalah hak buruh ya Bu Irma, dari hak buruh ke komoditas korupsi, apa catatan Komisi 9 DPR RI? Kan begini, sebetulnya K3 itu kan penting sekali ya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu kan regulator ya. Buruh, pekerja, perusahaan kalau belum memenuhi standar K3-nya dengan baik, maka kemudian tidak dapat sertifikasi, kan begitu. Tetapi sertifikasi ini tidak boleh diperjualbelikan karena ini hidup mati buruh, gitu ya. Bukan sekedar prasyarat, tapi ini adalah roh yang bisa melindungi kaum buruh loh. Syarat mutlak ya. Syarat mutlak. Ya, bagaimana buruh terlindungi bukan hanya sekedar keselamatan kerjanya, tapi juga keselamatan pekerjaannya. Kan seperti itu. Nah, bagaimana mungkin yang namanya regulator kemudian justru malah kontraproduktif gitu ya, memperjualbelikan sertifikasi hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Nah, ini menurut saya sudah satu hal yang luar biasa buruk dan harus segera diperbaiki. Banyak kasus seperti yang tadi Adinda Timbul sampaikan tadi di Kemenaker itu sudah banyak ya. Satu dirjennya Pak Ibu Rumondang ya, itu sudah ditahan. Kemudian ada masalah tenaga kerja asing lagi. Harusnya ini menjadi cermin ya, menjadi perhatian dari Wamen ya, Noel untuk tidak kejeblos. Mantan Wamen ya. Ya, mantan Wamen ini nggak kejeblos di kasus ketiga, keempat, kelima, kan harusnya seperti itu. Dia harusnya kalau tahu dia harus stop itu, dia harus memberhentikan itu. Bukan malah ikutin arusnya. Bukan malah masuk kecebur di dalamnya. Nanti kita bahas lagi. Saya ingin beralih ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, skema korupsi K3 sudah terjadi sejak 2019, bahkan nilai punglinya sampai 81 miliar rupiah. Mas Yudi, saat menjadi penyidik, apakah sudah mengendus indikasi sindikat K3 ini? Ya, kalau kita melihat ya dari apa yang disampaikan oleh KPK kan pengaduannya kan baru masuk beberapa waktu belakangan ini ya. Namun kemudian KPK berhasil membongkar bahwa bukan hanya korupsi yang terjadi pada saat OTT, tapi ternyata jauh ke belakang. Hal ini terjadi karena apa? Karena pertama ya, orang-orang ini kan mereka bermain di ruang gelap. Hanya circle di antara mereka untuk kemudian membangun jaringan kerajaan kecil. Ya, kemudian yang kedua, mereka memberikan upeti ya kepada atasan-atasannya sebagai backing ya, bahwa apa yang mereka lakukan memang sudah sepengetahuan atasannya. Ya, dalam hal ini para pejabatnya. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan aturan ataupun sistem yang sangat jelimet ya, yang istilahnya tidak langsung antara para pekerja ataupun perusahaan dengan Kemenaker, tetapi ada tangan-tangan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah bahwa aliran dana yang begitu besar. Pada saat OTT saja KPK berhasil mendapatkan 81 miliar. Tentu ini akan lebih jauh kalau kita melihat bahwa KPK menyampaikan 275 ribu, ya ternyata 6 juta. Kalau bicara 81 miliar, ya bisa jadi itu kan hanya berapa puluh ribu orang. Sementara kita tahu para pekerja kan mungkin ada jutaan kali Bang ya. Jadi istilahnya dalam OTT aja dapatkan seperti itu. Ini bagaimana? Jadi mengapa ini baru ketahuan sekarang? Itu dia pertanyaannya. Kenapa baru terungkap sekarang setelah 6 tahun? Karena ada pihak-pihak ya yang selama ini merasa bahwa mereka sudah terlalu dalam di perasnya. Akhirnya kemudian mereka melakukan perlawanan yang kemudian mereka menjadi whistleblower yang kemudian melapor pada KPK. Bagaimana internal dari Kemenaker? Saya pikir Kemenaker sudah banyak sekali kasus korupsi diungkap ya oleh KPK gitu. Bukan hanya periode ini tapi periode sebelumnya yang kita tahu bahwa tidak ada perubahan. Hal ini terjadi kenapa? Saya pikir pencegahan korupsi juga gagal di sana. Mengapa gagal? Karena pelakunya kita tahu adalah orang-orang kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kan, dirjen. Dan jadi ketika seorang pelakunya adalah
yang pejabat tinggi di tempat tersebut, maka percuma kita ngomongin sistem anti suap, percuma kita ngomongin bahwa sudah ada sarana pengaduan, percuma kita ngomongin ada audit, atau kita ngomongin atau ada mitigasi risiko bahwa TKA ada izin, kemudian terkait dengan K3 juga ada izin bahwa ini adalah daerah rawan. Percuma. Kenapa? Kan tadi saya katakan bahwa pelakunya adalah atas. Nah, praktek-praktek yang pola seperti ini, ya sekarang ini kan polanya sudah jelas. Ternyata ada wamen yang terlibat. Ya, orang-orang ini yang di bagian bawahnya, deputi, direktur, sampai koordinator, termasuk orang di bawahnya, ya itu kan sudah menyiapkan uang. Nah, bisa jadi pola ini juga ada di sebelumnya seperti itu, Mbak. Nah, sekarang tinggal bagaimana KPK ya dengan yang saya tahu bahwa dalam OTT kemarin KPK menerapkan dari 14 yang ditangkap ya, ada 11 yang menjadi tersangka. Artinya 11 tersangka ini perannya benar-benar sangat signifikan. Kenapa, Mbak? Karena dari pengalaman saya ketika misalnya ada OTT ya, kan nggak semuanya kita jadikan tersangka. Ya, kita jadikan tersangka kalau nggak dia adalah intellectual leader, dia adalah koordinator, atau dia eksekutor. Yang kemudian pembuktiannya ya itu begitu kuat. Jadi perannya itu begitu sangat kelihatan. Seperti itu. Nah, jadi ketika kemarin 11 jadi tersangka, saya pikir tersangka-tersangka lainnya hanya tinggal menunggu waktu. Oke, jadi bisa lebih dari 11 tersangka ya.